Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Nuwasil qira'atana ala kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kemarin kita telah sampai prinsip yang ke-7 ya. Yang terakhir yang ke-6 ya. Prinsip yang ke-6, kita kedepankan ilmu atau kita betul-betul memperhatikan setiap dari disiplin ilmu ya, berbagai bidang cabang ilmu dari ilmu agama ini. Kemudian kita perhatikan di dalam mempelajari ilmu, kita pelajari dulu yang lebih penting, yang sangat penting, kemudian yang penting. Nah, ini harus diperhatikan supaya kita bisa mendapatkan ilmu agama, supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Qala mu'allif rahimahullah wa hafizahullah al-maq'idu sabi'. Prinsip yang ke-7. Al-mubadaratu ila tahsilihi wa ightinam sinni as-siba wasyabab. Prinsip yang ke-7 adalah seorang penuntut ilmu harus bersegera di dalam belajar ilmu. Tidak boleh menunda-nunda waktu yang Allah berikan kepada dia. Tidak boleh menunda-nunda umur yang Allah berikan kepada dia. Dari umur yang ada, maka seorang penuntut ilmu harus bersegera di dalam mencari ilmu. Dan dia betul-betul memanfaatkan waktu mudanya, waktu masa kecilnya untuk belajar ilmu. Bukan untuk main, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk yang lainnya. Ini cara prinsip yang ke-7 untuk mendapatkan ilmu agama. Nah, jadi ini lebih diarahkan kepada masa muda, kita harus memanfaatkan untuk belajar ilmu agama. Segerakan. Ya, jangan sampai kita sebagaimana pemuda-pemuda yang ada di zaman sekarang yang mereka tidak kenal ilmu, mereka tidak tahu belajar ilmu agama, tidak bisa baca Al-Quranul Karim, tidak kenal para ulama, ya dan billah, ini aib. Maka antum sekarang yang berada di ma'had ini, manfaatkan ilmu, manfaatkan waktu antum dengan baik. Dan memanfaatkan waktu merupakan bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat waktu yang Allah berikan. Karena waktu nikmat ya ikhwan, nikmat. Ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak tertipu seorang di dalamnya, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sekarang antum punya waktu luang, antum masih muda, maka manfaatkanlah waktu antum untuk belajar ilmu agama. Jangan sampai tertipu sebagaimana banyak orang. Qala Ahmad rahimahullah, ma syabbahtu syabab illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Saya tidaklah menyerupai waktu di zaman masa muda, tidaklah saya menyerupai waktu muda, melainkan seperti suatu yang berada di tanganku, ya, di bajuku, kemudian dia jatuh. Bagaimana tangan kalau ditaruh di baju kayak gini? Ketika dilepas. Berarti apa kata Imam Ahmad? Maknanya, masa muda adalah masa yang sangat cepat perginya, masa yang sangat cepat hilangnya. Masa yang tidak berasa tiba-tiba kita tua, tiba-tiba kita 12 tahun, tiba-tiba kita 14, 15, 17, 20 tahun tanpa mendapatkan apa-apa. Jadi masa muda masa yang sangat cepat hilang.
Masa yang sangat cepat pergi, oleh karenanya manfaatkanlah masa muda kita sebelum terlambat. Banyak dari orang yang mereka kenal manhaj salaf, kenal sunnah, kenal belajar ilmu agama ketika umurnya 40 tahun, umurnya 50 tahun. Kemudian mereka mengatakan apa? Saya menyesal dulu ketika muda enggak belajar. Saya menyesal dulu ketika muda enggak tahu ini ilmu, enggak tahu ini. Nah, antum sekarang yang sudah tahu ilmu, antum sekarang yang tahu ma'had, antum berada di dalam ma'had, maka antum manfaatkan. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Karena menyesal adanya di akhir. Gitu ya, Pak. Betapa banyak orang ketika anak dulu masih waktu SMK belajar ilmu, anak tapi masih SMK nih. Masih muda. Kadang pulang sekolah anak belajar ilmu. Kadang-kadang aja anak pulang sekolah pakai seragam, anak mampir ke masjid untuk kajian. Beberapa orang terkadang datang ke anak, antum masya Allah umur berapa? Sekian, manfaatkan waktu antum mumpung masih muda belajar. Banyak sekali anak temui orang datang ke anak menasehati anak pada saat itu, antum masih muda, manfaatkan waktu antum untuk belajar. Nah kayak kita nih udah tua, kita pengen belajar sebenarnya, cuma nggak bisa. Kita sebenarnya pengen belajar sebagaimana anak-anak muda di ma'had, di masjid, intensif, tapi kita nggak bisa. Tapi kita banyak yang namanya apa? Kewajiban yang harus diselesaikan. Jadi antum manfaatkan waktu antum. Itu membekas terus di diri kita. Thumma qala al-mu'allif al-ilmu fi sinni syabab asra'u ila an-nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Karena ilmu yang kita pelajari di masa muda, masa antum ini sekarang, itu lebih cepat masuk ke dalam hati, lebih cepat dipahami, lebih kuat dan lebih nempel di dalam pikiran kita. Karena kita belum punya kesibukan, karena kita belum memikirkan A, B, C, dan D. Ketika kita belajar A, paham. Belajar B, mudah dipahami. Belajar C, mudah dipahami. Hafal A, mudah dipahami. Hafal B, mudah dihafalkan. Hafal C, hafal D, mudah dihafalkan. Karena kita masih belum punya kesibukan, belum memikirkan A, belum memikirkan tanggung jawab yang ini, belum memikirkan keluarga, belum memikirkan yang lainnya. Masih fokus untuk diri kita. Kita belum nikah, belum mikirkan istri, belum mikirkan anak, maka manfaatkanlah. Karena orang-orang yang mereka sudah nikah, yang mereka sudah tua, yang mereka sudah banyak kesibukan, ketika belajar ilmu kadang susah paham. Pengalaman kita ketika ngajar bapak-bapak ilmu yang dasar dari ilmu nahwu, kadang nggak paham. Padahal masih dasar, nggak paham. Kenapa? Karena pikirannya sudah bercabang. Pikirannya udah memikirkan yang lain-lain, kewajiban yang lain. Makanya antum mumpung masih muda, tafadhal belajar yang serius. Ya. Qala Hasan al-Basri rahimahullahu taala al-ilmu fi shighar kan-naqsh fil hajar. Belajar ilmu di masa kecil sebagaimana seorang mengukir di atas batu. Artinya apa? Fa quwwatu baqa'il ilmi fi shighar ka quwwati baqa'in naqsh fil hajar. Artinya apa? Perkataan Ibnu Al-Hasan Al-Basri ini, kuatnya ilmu di dalam menetap bagaimana terjemahnya? Kuatnya ilmu yang menetap di diri kita ketika kita kecil, mempelajarinya kecil. Ana ulang terjemahnya biar bagus ya. Kuatnya ilmu yang melekat ketika kita pelajari di masa kecil itu bagaikan kuatnya ukiran batu yang ada di atas batu. Ya. Jadi kuatnya ilmu kita
kekalnya ilmu kita, menetapnya ilmu kita ketika kita pelajari dari kecil, itu bagaikan batu yang diukir. Bagaimana batu kalau diukir? Antum ukir batu nih di tahun 2011. Kira-kira tahun 2020 masih ada nggak ukirannya? Masih. Jadi digambarkan orang yang belajar ilmu di masa muda, ilmunya akan kuat bagaikan ukiran batu yang sulit untuk hilang. Karena dia masih bersih, masih jernih, masih produktif untuk hafalan, paham dan paham. Fanigtanama syababahu nala irbah wa hamida inda masyibi surah. Barang siapa yang memanfaatkan masa mudanya, maka dia akan mendapatkan cita-citanya. Barang siapa yang belajar ilmu di masa muda, ingin bercita-cita menjadi orang yang punya ilmu, untuk mengajari umat, untuk mengajari diri sendiri, untuk mengamalkannya, dia cita-cita tuh, insya Allah akan Allah dapat, Allah akan berikan. Insya Allah dia akan mendapatkannya. Masih muda. Wa hamida inda masyibi surah, dan akan dipuji, ya, orang-orang akan memuji perjuangan dia di masa muda. Jadi maksudnya ya kawan, manfaatkanlah masa muda kita mumpung kita masih belum sibuk. Dan antum lihat anak-anak muda di zaman sekarang yang mereka tidak manfaatkan ilmu, udah jadi apa-apa mereka. Banyak sekali orang-orang yang kita bisa jadikan pelajaran di luar sana, di ma'had. Ya malam-malam kalau antum ke pinggir sungai Kandilo itu, anak-anak muda udah kenal ilmu, udah manfaatkan waktunya untuk belajar ilmu. Apakah setelah dia tua nanti menjadi orang baik? Belum. Kalau zahirnya kita lihat kalau gitu-gitu ya sulit. Makanya antum ini ikhwan, manfaatkan. Ightanim sinna syababi ya fata, indal masyibi yahmadul qawmu surah. Wahai pemuda, manfaatkanlah waktu mudamu. Manfaatkanlah waktu mudamu. Indal masyibi yahmadul qawmu surah. Karena nanti kaum akan memuji masa mudamu, akan memuji perjuanganmu ketika kamu telah tua. Masya Allah. Iya. Wala yutawahamu mimma sabaqa anna al-kabira la yata'allam, bal haula'i ashabu Rasulullah SAW ta'allamu kibaran. Tidak kita pahami dari penjelasan yang sebelumnya bahwasanya belajarlah di masa muda. Kita tidak pahami dari pembahasan itu bahwasanya orang yang tua tidak belajar. Orang yang tua sudah tua dan sudah belajar. Nasihat di atas adalah nasihat untuk anak muda yang masih memiliki jiwa yang muda, memiliki umur yang masih muda. Ya. Adapun orang yang tua, tetap bagi dia belajar ilmu. Tetap bagi dia untuk menuntut ilmu agama semampu dia. Kalau dia bisa belajar nahu ahsan, kalau dia bisa silsilah ilmiah sangat bagus dan tidak menghalangi dia sebenarnya. Yang penting punya mujahadah. Lihat sahabat Nabi SAW, mereka belajar ketika mereka di usia tua. Ya sebagian ulama ada yang mereka belajar di waktu tua. Tapi mereka mendapatkan ilmu. Ibnu Hazm belajar kurang lebih di umur 40 tahun tapi menjadi imam. Ada sebagian ulama yang belajar di waktunya tua karena dia baru mendapatkan yang namanya ilmu, mendapatkan nikmatnya ilmu, belajar dapat ilmu. Artinya apa ya khana azzakumullah? Mumpung kita masih muda, manfaatkanlah masa muda kita karena lebih mudah seorang yang masih muda belajar ilmu agama. Masih muda yang masih
muda itu sangat mudah untuk melekatnya ilmu kepada diri kita. Makanya manfaatkan. Jadi masa muda kita jangan kita manfaatkan untuk main, maksudnya gitu. Jangan dimanfaatkan untuk jalan sana, jalan sini, tidak jelas tujuan kita hidup kemana. Manfaatkan untuk belajar ilmu agama ini. Supaya kita dapat ilmu, supaya di masa tua nanti kita tinggal menikmati buah daripada ilmu yang kita pelajari. Tinggal kita baca kitab para ulama. Dan yang tua tidak menghalangi mendapatkan ilmu sebagaimana dikatakan tadi. Naam. Zakar al-Bukhari rahimahullah fi kitabil ilmi min sahih. Bukhari menyebutkan, naam, dalam kitab beliau, wa innama ya'suru ta'allum fil kibar kama bayyanahu al-Mawardi fi adab ad-dunya wad-din likasrati syawagil wa ghalabatil qawati' wa takathuril ala'iq faman qudira ala daf'iha ala an-nafsi adrakal ilma. Penyebab seorang yang sudah tua sulit untuk belajar ilmu agama sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, karena mereka banyak sekali kesibukan, mereka banyak sekali penghalang-penghalang yang menghalangi mereka, banyak sekali ikatan-ikatan yang ada pada diri mereka dari kewajiban A, kewajiban B yang harus mereka tunaikan. Akan tetapi kalau mereka sanggup untuk mencegah hal tersebut dari belajarnya mereka, maka orang yang tua pun akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana kita katakan tadi, para ulama ada yang belajar tua tapi jadi ulama. Dan antum sekarang mumpungan belum banyak urusan, belum banyak tanggung jawab, belum banyak pikiran yang macam-macam. Antum manfaatkan waktu antum untuk belajar ilmu, bukan untuk main terus dan main, bukan ya. Belajar, belajar dan belajar, belajar dan terus kayak gitu. Kita hafalkan, kita murojaah. Nah, inilah cara belajar ilmu. Berarti nggak boleh main kan? Boleh, silakan, ahlan, mubah. Tapi jangan berlebihan. Alhamdulillah, selesai prinsip yang ke-7. Ada pertanyaan? Ana jadi ingat apa namanya, kisah teman anak. Dia sudah nikah, sudah kerja. Dia kerjaannya sales minyak wangi yang keliling sana keliling sini. Anaknya ada 2, udah punya istri berarti kan. Dia sibuk kerja, tapi dia belajar ilmu agama. Tapi dia mau belajar bahasa Arab. Dan dia berusaha terus belajar. Datang ke kita seminggu 2 kali, seminggu sekali, seminggu 3 kali datang untuk belajar ilmu, untuk baca kitab gundul, praktek, untuk baca kitab nahu, untuk belajar kitab nahu. Jadi bisa baca kitab gundul. Bisa dia baca kitab gundul dengan baik dan benar, dan bisa menerjemahkan dengan terjemah yang bagus. Dapat ilmu. Yang penting dia bisa mensiasatinya. Dan sebagaimana kita katakan tadi, ketika sudah nikah, lagi belajar, istri manggil, belikan ini, Mas tolong di ini apa, ini rusak nih, dibenerin dulu ya. Mas ini tolong gini ya. Repot. Dan kita jangan pernah berpikir enggak saat pokoknya anak kalau udah nikah nanti anak tetap bisa belajar. Jadi sekarang anak mah santai-santai aja dulu Nanti ketika anak nikah ini anak bisa belajar, anak bisa itu menghilangkan yang namanya halangan-halangan yang ada pada keluarga kecil anak, pada istri anak bisa insyaallah. Lah. Betapa banyak ikhwan pengajian yang dia dulunya sebelum nikah rajin ngaji, datang majelis ilmu, tapi ketika dia telah menikah, batang hidung yang nggak pernah kelihatan di kajian-kajian ilmiah.
batang hidungnya nggak pernah kelihatan di masjid-masjid untuk kajian. Entah kemana, Allahu a'lam bishawab. Jadi kayak gitu. Nah, belum lagi kalau antum bucin, ya udah itu jabon. Al-maq'idu tsamin. Sekarang prinsip yang ke-8. Luzumut ta'anni fi talabil ilmi atau luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalah. Atau luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah. Wajib seorang penuntut ilmu ketika belajar ilmu agama untuk belajar pelan-pelan, jangan buru-buru, dan kita tidak boleh tergesa-gesa. Inna tahsilal ilmi yakunu jumlatan wahidatan. Sesungguhnya belajar ilmu agama tidak bisa dengan cara sekaligus. Dipelajari dulu semua, dipelajari banyak-banyak. Enggak, ikhwan. Cara belajar agama itu pelan-pelan, sabar. Cara belajar agama itu perlahan demi perlahan, pahami dengan baik. Belum paham, kita ulang dulu. Kalau umpamanya kita kitab A belum selesai, jangan pindah ke kitab B. Pahami dulu pelan-pelan. Dan inilah yang sulit, dan inilah kebanyakan orang yang dia tidak sabar di dalamnya. Belajar ilmu banyak yang keluar, banyak yang berhenti. Kenapa? Karena belajar terus pelan-pelan. Tidak bisa kita belajar dengan cepat. Tidak bisa kita baru sebentar belajar ilmu ingin mengkaji kitab-kitab yang berjilid-jilid lah. Nah, idil qalbu yad'ufu an dzalik, karena hati kita enggak kuat. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajar fi yadi hamilihi. Sesungguhnya ilmu itu dia memiliki sifat yang berat, sebagaimana batu yang berat ada di tangan orang yang membawa. Berat. Ilmu itu berat. Jadi ilmu itu bukan suatu perkara yang ringan, bukan suatu perkara yang enteng, bukan suatu perkara yang kita gampang untuk mengambilnya, yang kita gampang seenak jidat untuk belajar. Enggak, itu berat ilmu itu. Makanya banyak enggak orang yang ketika belajar ilmu tidak kuat? Banyak. Berhenti dari pesantren, di pesantren cuma main doang, di pesantren enggak ada yang namanya belajar dengan serius, karena berat. Belajar itu berat, butuh kesabaran, butuh betul-betul musabarah, menyabarkan diri. Qala Allah Ta'ala inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu ucapan yang berat. Maksudnya apa? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran adalah ucapan yang berat. Kita tidak akan bisa untuk memikulnya, nggak akan bisa untuk memahaminya kecuali dengan kesabaran yang betul-betul sabar. Sekarang orang kan wa khalaqal insanu ajula, manusia diciptakan dalam keadaan apa? Tergesa-gesa. Jadi bertentangan dengan prinsip ilmu. Makanya banyak dari manusia yang tidak mendapatkan ilmu karena tergesa-gesanya dia. Ya dan billah. Wa idza kana hadha wasful Qur'an al-muyassar kama qala ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. Fama dhannu bi ghairihi min al-ulum. Kalau ini sifat Al-Quran yang dia disifati sebenarnya telah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi masih dikatakan qaulan tsaqila,
Sebagaimana Allah katakan Al-Quran adalah kitab yang telah dimudahkan. Walaqad yassarnal Quran. Al-Quran adalah kitab yang kita telah mudahkan, kata Allah Azza wa Jalla. Yang saya telah mudahkan untuk memahaminya, untuk ditadaburinya, untuk menjadikan bahan peringatan. Tapi Allah masih katakan berat. Kalau Al-Quran yang demikian masih dikatakan berat, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Masih lebih berat lagi. Waqat tanzilul Quran riayatan li hadzal amr munajjaman mufarraqan. Dan sesungguhnya Al-Quran itu telah terjadi ketika turunnya riayatan li hadzal amr, memperhatikan perkara ini. Munajjaman mufarraqan, sedikit demi sedikit terpisah. Adanya apa? Ketika turun Al-Quran tidak turun sekaligus, ikhwan. Turun pelan-pelan, sedikit demi sedikit terpisah. Turunnya nanti di A, nanti di sini, nanti di situ. Itu Al-Quran turun demikian, tidak langsung. Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Al-Quran turun perlahan demi perlahan. Itu mengajari kepada kita semua ketika belajar ilmu harus sedikit demi sedikit. Perlahan demi perlahan, tidak boleh kita tergesa-gesa. Tidak boleh kita terburu-buru di dalam mempelajarinya. Asal anama maunya yang masuk kitab tinggi aja. Kemana antum nanti jatuh? Ustaz anda tidak mau kitab yang tipis, kita mau yang tebal. Kemana? Perlahan. Kemarin sebagaimana berkata apa? Man akhadha al-ilma jumlatan dhaba minhu jumlah. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, maka ilmu akan hilang sekaligus dari diri dia. Dia seperlahan ya. Belajar ilmu. Sekarang kayak antum belajar bahasa Arab dulu, fokus bahasa Arab dulu, shorof, kemudian durus lugo, al-Arabiyyah nasyiid, nahwu, itu aja fokus dulu pelan-pelan. Sampai kurang lebih setahun kurang selesai, baru lanjut nahwu, silsilah, baru lanjut kitab yang lainnya masuk. Sekarang masih dasar-dasar, perlahan. Memang kayak gitu. Ya, Al-Quran turun terpisah bi'tibar hawadits wa nawazil. Ya, ditinjau dari sisi kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang ada. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir, seandainya Al-Quran diturunkan kepadanya langsung sekaligus. Maksudnya apa? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan langsung sekaligus sebagaimana kitab-kitab yang lainnya? Sebagaimana kitab-kitab sebelum Al-Quran, kenapa diturunkan sekaligus? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikianlah supaya saya bisa menjadikan dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, bisa menjadikan kokoh jiwamu, bisa menjadikan hati kamu menjadi hati yang kokoh, hati yang sabar, hati yang betul-betul tetap di dalam Al-Quran, paham. Warattalnahu tartila, dan kita tartilkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم وتدرج فيه وترك العجلة. Dan ayat ini sebagai hujjah untuk kita semua tentang wajibnya belajar ilmu dengan perlahan-lahan, dengan sistematis tadarruj. Kita memiliki kurikulum yang baku dari nahwu, kita A dulu, baru B, baru C, baru D. Bukan tiba-tiba kita langsung ke kitab C. Kita mau buru-buru, kita mau cepat selesai, nggak bisa gitu. Atau kita sudah kurikulum, sudah dari kitab silsilah yang pertama, tapi kita maunya buru-buru cepat. Ayo Ustaz, kita pokoknya seminggu aja kita selesai ini jurumiyah. Meledak kepala kita. Cepat selesainya, tapi juga cepat nggak pahamnya. Paham? Nah, jadi harus
Istidaf tadarruj namanya, pelan, bertahap A, B, C dan D. Kalau ilmu dunia aja seorang ingin memahami aljabar, ingin memahami MTK dengan materi yang sangat tinggi, apakah bisa dari mereka langsung belajar aljabar? Anak SD nih, atau antum sekarang nggak paham MTK, antum disuruh belajar aljabar, pusing nggak kepala antum? Dijamin sakit kepala antum, retak otak antum mesti. Ini apa tiba-tiba kayak gini, ini kayak gini. Banyak sekali rumus-rumus yang tidak kita pahamin dan jelas. Ya karena usulnya kita belum dapat. Demikian pula ilmu agama. Kalau kita memaksa langsung ke kitab yang tinggi, enggak tadarus, enggak bertahap, kita memaksa kitab yang langsung besar, usulnya belum kuat, sakit kepala kita, pusing. Bisa-bisa kita enggak paham, bisa-bisa kita malas belajarnya, bisa-bisa kita bosan belajar ilmu agama karena kayak gitu modelnya. Jadi kita dari awal dulu bertahap. Nahu dari al-muyasar, nanti baru tufasaniyah, baru mutamimah. Kemudian kita tauhid dari salah satu usul atau khut akidatak atau akidatak atau salah satu usul khairu arba. Terus yang lain-lain terus kayak gitu pelan-pelan. Jadi kayak gitu kan baru dapat ilmu. Kama dzakara Khatibul Baghdadi fil faqih wal mutafaqqih. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatibul Baghdadi wa Raghibul Asfahani dalam muqaddimah Jami' Tafsir, kata mereka wa min syi'r Ibn Nahas Al-Halabi qauluhu rahimahullah al-yawmu syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqatu aw tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama sayyidu ijtima'un nukhat. Hari ini kita bisa mendapatkan yang sedikit. Hari ini kita mencari yang sedikit dan besok juga yang semisalnya sedikit pula. Dari ilmu-ilmu yang kita pilihkan, yang dia itu kita punguti. Ilmunya kita punguti, kita pilihin dikit. Sekarang dikit, besok dikit. Besok dikit lagi, besok dikit lagi, besok dikit lagi. Dengan cara demikian seorang akan bisa mendapatkan ilmu agama. Dengan cara demikian seorang akan bisa memahami ilmu agama dengan baik. Sesungguhnya banjir yang ada yang pernah kita lihat itu adalah kumpulan dari tetesan air yang ada. Jadi dari tetesan air menjadi air yang banyak. Betul guys. Dan bagaikan gunung ikhwan, gunung yang banyak. Tidaklah kita lihat. Terkadang gunung itu apa? Terbuat dari kumpulan kerikil yang kecil. Sedikit lama-lama jadi bukit. Ilmu juga demikian sedikit. Hakal. Wa muqtada luzumi ta'anni wa tadarruj al-bada'atu bil mutunil qisari al-musannafati fi funul ilm. Dan konsekuensi kita berjalan mempelajari ilmu dengan pelan dan tadarruj yaitu adalah kita harus memulai belajar ilmu dengan matan-matan yang ringkas yang telah ditulis oleh para ulama di dalam cabang-cabang ilmu yang ada. Kita mau belajar ilmu nahwu, ya kita apa? Hafalkan jurumiyahnya. Kita mau belajar ilmu tauhid, kita hafalkan salah satu usul al-qawaidul arba. Kita mau belajar ilmu yang lainnya, kita hafalkan matan-matannya. Ya hifdhan wastishra'an wal mail an mutala'atil mutawalat allati lam yarfa' talib ba'd ilaiha. Ya, jadi kita belajar matan ilmiah, kita hafal, kita pahami syarahnya. Kayak gitu terus. Itu cara belajar ilmu. Dan jangan sampai seorang dia mau meneliti, membaca kitab-kitab yang mutawalat.
yang seorang thalib itu tidak sanggup untuk memahaminya, tidak sanggup untuk mendapatkannya. Wa man ta'arrada lin-nadhar fil mutawalat faqad yajni 'alaihi 'ala dinihi. Kalau kita yang masih pemula di dalam belajar ilmu sudah berani membaca kitab-kitab yang tinggi, belum belajar arba'in, belum belajar kitab-kitab hadis yang tipis, kita udah belajar Sahih Bukhari, kita udah belajar Sahih Muslim, kita udah belajar Kutubus Sunan, kita udah belajar Musnad, kita udah belajar kitab-kitab yang tinggi, belajar Majmu' Fatawa, kita baca kitab yang lain-lain dari kitab-kitab yang tinggi. Faqad yajni 'ala dini, dia telah merusak agamanya. Wa tajawuzul i'tidal fil ilmi, dan dia telah melampaui batasan-batasan ilmu yang telah dibatasi oleh para ulama. Rubbama adda ila tadhi'ihi, dan mungkin sampai pada titik dia menghilangkan ilmu, tidak mendapatkan ilmu agama. Jadi gitu kan, antum sekarang sabar dulu. Kitab yang kita pelajari masih banyak yang dasar belum kita selesaikan. Sabar, dan sabar. Baru kita belajar kitab yang berjilid-jilid nanti. Wa min bada'il hikam qaulu Abdul Karim Ar-Rifai, ahadu syuyukh al-ilmi bi Damashq asy-Syam fil qarn al-madi. Ya, di antara indahnya hikmah, ya, indahnya yang hikam yang diucapkan oleh Abdul Karim Ar-Rifai. Apa kata Abdul Karim Ar-Rifai? Ta'amul kibar sumus sighar, makanan orang dewasa itu adalah racun bagi anak kecil. Antum sekarang memang Masya Allah menikmati soto, bisa menikmati pentol, antum bisa menikmati kaf, bisa menikmati yang lain-lain dari makanan kita. Maka bagaimana dengan anak kecil yang baru lahir? Kira-kira ketika kita kasih soto, bagus nggak? Anak kecil nih masih netek, masih nyusuin, kita kasih pentol pedes, bagus nggak? Rusak mereka, hancur, sakit, racun buat mereka, betul nggak? Tidak bisa. Demikian pula ilmu, ikhwan. Kita masih pemula, kita masih baru belajar ilmu. Tiba-tiba kita mau apa? Mau icip-icip yang berjilid-jilid, ya Allah. Belajar dulu dari dasar. Sebagaimana Anda katakan kemarin, ada sebagian orang, ini penyakitnya, seorang belajar langsung ke kitab tinggi. Ada sebagian orang yang dia udah merasa belajar kitab tinggi, udah merasa belajar Sahih Bukhari, udah merasa hadir di majlis Fathul Bari, di majlis Sahih Muslim, majlis kitab-kitab yang lainnya, kitab yang tinggi. Dia udah merasa bisa, dia udah merasa ilmunya tinggi, jadi sehingga dia tidak mau belajar dari dasar lagi. Dia tidak mau belajar taksil ilmi dari dasar, dia tidak mau tadarus di dalamnya. Ini penyakit, ikhwan, ini penyakit yang sangat besar dalam belajar ilmu agama. Udah merasa cukup, saya udah alhamdulillah, saya belajar Sahih Bukhari, saya belajar itu, saya mau usap ini, tidak bisa kan? Dari dasar belajar itu. Penyakit ini akan merusak agamanya, akan merusak pemahamannya. Ya mungkin kalau ingin selingan tidak masalah, tapi kalau mencukupkan di dalam hatinya telah cukup dengan kitab ini, majlis ini, ustaz saya insya Allah, masya Allah. Ini adalah penyakit, tidak bisa kayak gitu belajar. Ta'amul kibar summu sighar, makanan orang dewasa racun buat anak kecil. Ya dan billah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Ila huna alhamdulillah.